Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Saifullah, mahasiswa PPG dalam jabatan BID 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran sebagai syarat untuk mengikuti uji kinerja. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jawabnya yang kompak, semangat. Bagi kalian yang bisa menjawab salam saya, nanti tak doakan rezekinya lancar semuanya. Amin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Ahmad di sini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Selamat pagi. Pagi, sensitif luar biasa. Anak-anakku semuanya, sebelum memasuki pemateri, seperti biasanya kita akan melakukan yang namanya doa. Doa sekarang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan ketua kelasnya maju. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hitungan 2, 1, 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca surat-surat pendek terlebih dahulu ya. Mulai dari surat Al-Kafirun sampai An-Nas. Ayo mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Oke, selanjutnya Pak Ahmad akan ngabsen kalian ya. Di sini nanti ketika kalian ditunjuk atau disebut namanya, kalian harus menyebutkan perilaku baik apa yang telah kalian lakukan. Apa perilaku baiknya, Nak? Membantu nenek memasak. Oke. Alvin, mana? Apa Bin? Perilaku baiknya Bin? Mencuci baju. Oke. Yasmin. Oh ya. Membersihkan rumah. Berarti yang tidak masuk di sini Mika, izin, Nazma sakit. Ya. Oke anak-anakku semuanya, apapun yang telah kalian lakukan itu merupakan perbuatan baik. Yang namanya perbuatan baik harus dikerjakan secara
rutin. Oke, anakku semuanya, silakan dikeluarkan buku PAI-nya semuanya. Sudah dikeluarkan buku PAI-nya, bolpen semuanya, yuk dikeluarkan. Udah ya. Oke, semua. Kita akan memasuki materi hari ini. Ya, ini adalah materi kita yang akan pelajari hari ini. Namun sebelum kita memasuki materi, Pak Ahmad ingin bertanya dulu kepada kalian. Materi yang kemarin, minggu kemarin, ada yang masih ingat nggak? Tentang pelestarian alam yang harus kita jaga keberlangsungannya. Kenapa Pak kok harus dijaga? Ya karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran hari ini adalah kita akan membahas tentang membangun toleransi. Sebelum Pak Ahmad memasuki pelajaran ini, Pak Ahmad akan membacakan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tentang toleransi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan apa manfaat toleransi. Ya, kita belajar tentang toleransi. Coba Pak Ahmad nanya ke kalian, agama di Indonesia itu ada berapa nak? 6. Apa saja? Islam, terus Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, dan Buddha. Berarti ada 6. Lah, dari 6 agama tersebut, apakah di Indonesia itu pernah ada pertikaian antara 6 agama tadi itu? Apakah sering ada pertengkaran atau percekcokan di situ? Tidak ya? Tidak kan? Kadang terjadi. Kenapa kok bisa terjadi perselisihan antara agama itu? Kok bisa terjadi kenapa? Karena tidak ada toleransi. Masuk materi, Pak Ahmad ingin mengetahui pengetahuan kalian, pengetahuan awal tentang materi ini dan tentang cara belajar kalian. Ya, tolong ini dijawab, ya, dijawab di kertas, nanti kertasnya dikumpulkan. Silakan dijawab sekarang. Ada gambar, ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan arti gambar ini nak? Siapa yang bisa? Ayo, ngacung. Ayo, Rafael. Banyaknya perbedaan agama, tetapi tetap saling menghargai satu sama lain. Banyaknya perbedaan agama, tetapi kita harus saling menghargai. Oke, buat tangan untuk Rafael. Terus selanjutnya siapa lagi yang bisa menjawab ini? Yang bisa menjelaskan arti gambar ini? Oke, Ahla. Keberagaman yang ada di Indonesia. Apa? Keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia. Betul enggak? Betul. Tepuk tangan untuk Ahla. Cia, silakan nak. Cia. Tentang perbedaan agama yang ada di Indonesia mempunyai beberapa agama dan kita harus saling toleransi. Oke, saling toleransi. Betul. Tepuk tangan untuk Cia, yuk. Ini adalah gambar yang pertama. Terus Muhammad juga ada gambar yang kedua. Ini gambar yang kedua. Tadi tentang perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Ini sekarang siapa yang bisa menjelaskan tentang gambar ini? Saya Pak. Oh, oke, Ridha. Apa Dok? Itu gambar orang yang sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Nah, itu kan kalau diartikan toleransi itu kan bermusyawarah kan harus ada toleransi karena musyawarah itu ada perbedaan pendapat, jadi kita harus menghargainya. Oke, luar biasa. Untuk Ridha. Ayo, siapa lagi yang bisa?
Oke, Seva, ayo Sep. Bermusyawarah, berdiskusi dan berbeda pendapat tapi saling menghargai. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Seva. Bermusyawarah, berdiskusi, tapi kita tetap harus harus saling tetap menghargai. Apakah toleransi itu juga ada, Pak, dalilnya di dalam Al-Qur'an? Apakah diperintahkan di dalam Al-Qur'an? Iya, ada. Mana, Pak? Ini nanti saya akan bacakan ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, ya. Jadi ketika kita menganut sebuah agama, ya, ketika kalian menganut sebuah agama, kalian tidak usah memaksakan kepercayaan atau agama kalian itu kepada orang lain. Biarkan orang lain sendiri yang memilih. Karena mereka juga punya pendapat, karena dia juga punya pikiran sendiri. Kullu ra'sin ra'yun katanya. Setiap otak, ya, setiap otak kita itu pasti punya pemikiran, punya pendapat, punya argumen. Dan argumen atau pendapat satu dengan yang lainnya itu tidak akan sama. Itu sudah ada, nak, di dalam agama. Kalian juga begitu ketika dalam musyawarah. Saling berbeda pendapat, itu sudah biasa. Ada juga yang mengatakan khilaf ummati rahmatun. Perbedaan di antara umat saya itu adalah merupakan rahmat, merupakan hazanah, merupakan kekayaan katanya. Yang beda-beda itu loh, itu adalah kekayaan. Mari kita saksikan video pengertian toleransi. Di sini kita akan membahas mengenai materi dan mengenai masyarakat berbelakang menjadi generasi toleran dan membangun harmoni dan antar umat beragama. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian toleransi. Toleransi dalam bahasa Arab berarti Kesama sendiri berasal dari kata dasar dalam bahasa Arab sama, yaitu berarti mengizinkan atau memperbolehkan. Secara istilah, toleransi diartikan sebagai sifat menghormati orang lain atas pelaksanaan haknya. Toleransi mengajarkan bahwa setiap orang dalam berbagai perbedaan itu memiliki hak yang harus dihormati dan hak untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar dan inter umat beragama. Tadi kita sudah mendengarkan semua pengertian, ya, pengertian apa itu toleransi. Sekarang kita akan melihat sebuah film pendek, ya, sebuah film pendek yang mencontohkan bahwasanya itu merupakan praktek dari toleransi. Mari kita saksikan videonya. Nah, sekarang coba Dennis. Dennis, bukan dia. Haji, ada yang bocor. Buku ikan itu basah. Haji, karpetnya belum kering, masih basah. Waduh, terus gimana dong? Nggak usah khawatir. Kalau ingin karpet baru ya, buat masalah. Mudah-mudahan ada guna-gunanya. Alhamdulillah, berhasil kan. Rasa toleransi ini emang diucap. Aku menjadi jodoh buat yang lainnya. Sama-sama, Oke, anak-anakku semuanya, Pak Ahmad akan menjelaskan sedikit tentang apa sih toleransi itu. Ya, seperti yang di video tadi itu, bahwasanya toleransi itu adalah kalau dalam bahasa Arab adalah tasamuh.
Dan juga tadi Pak Ahmad sudah menjelaskan di awal itu tadi bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu juga ada dalilnya la ikraha fiddin, katanya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Terserah mereka mau masuk agama apa, terserah. Yang penting kita menunjukkan, ya. Yang penting kita mengarahkan, ya. Sekarang Pak Ahmad akan membentuk kelompok. Bagaimana Pak cara membentuk kelompoknya? Cara membentuk kelompoknya nanti Pak Ahmad akan hitung kalian 1, 2, 3, 1, 2, 3 semuanya, ya. Nanti yang hitungan 1 ngumpul dengan yang hitungan 1 semua. Yang hitungan 2 ngumpul sama yang hitungan 2. Dan yang ketiga juga nanti berkumpul sama yang hitungan 3. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. 1 di sebelah sini, 2 di tengah, 3 di sebelah kanan saya. Ayo. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, oke. Sekarang kalian sudah terbentuk kelompok. Tugasnya apa, Pak? Mencari, ya. Mencari, mempelajari atau mengidentifikasi kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kalian. Ya, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah yang ada hubungannya dengan materi toleransi. Itu kalian cari dulu ya. Yang pertama cari dulu, yang kedua tugasnya apa? Tugasnya kalian mencari solusinya, mencari kenapa kok sampai terjadi perbedaan. Ya, yang pertama nyari perbedaannya dulu, apa yang beda-beda di lingkungan sekitar kalian itu. Yang kedua, tugasnya nanti ditulis ini. Tugasnya kenapa kok sampai terjadi perbedaan? Ya, dan yang ketiga, solusinya apa? Ketika ada perbedaan seperti itu, ya, ketika ada perbedaan seperti itu, langkah-langkah yang harus kalian lakukan atau cara menyikapi perbedaan itu seperti apa? Dan yang terakhir, yang keempat nanti adalah kalian membentuk atau membuat poster. Ya, ini adalah proyek kita. Proyek kita nanti yang kelompok 1 nanti membuat poster tentang dalil Al-Qur'an. Ya, dalil Al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya di situ kita diperintahkan untuk saling toleransi. Paham ya? Yang pertama. Yang kedua, ini kelompok 2 ini ya. Kelompok 2 nanti kalian membuat poster tentang toleransi. Ya, gambar toleransi. Gambar apa? Di situ menunjukkan bahwasanya dengan melihat gambar itu, oh ini adalah kita harus saling toleransi. Terus yang ketiga, ini yang kelompok yang ketiga, kalian nanti membuat komik, bukan cerpen ya, komik tentang toleransi. Silakan dikerjakan. Saya kasih lembarannya. Ya, nanti dikerjakan di sini. Dikerjakan secara berkelompok. Ini cerpennya ya, nanti ya sambil dikerjakan. Ini tadi apa posternya ya? Posternya kelompok ini dulu. Yang ini dulu ya. Ini mencari dalil ya. Nanti dalilnya. Tolong dicari dulu. Silahkan dikeluarkan HP-nya, enggak apa-apa. Dikeluarkan HP-nya sambil kalian searching atau googling di HP bagaimana cara menyikapi perbedaan. Itu dicari dulu. Dan cara membuat posternya silakan dibuat di Canva, enggak apa-apa. Gini nak, cara mengerjakannya. Soal yang 3 tadi itu ditulis di buku kalian masing-masing dan proyeknya baru dikerjakan secara berkelompok. Tulis 1. Ya. Silakan dicari di HP kalian masing-masing.
Sudah nak? Sudah. Ada 3 pertanyaan tadi ya dikerjakan. Kamu sudah? Ada kesulitan Panda? Tidak. Sudah selesai. Oke. Kamu sudah nak? Sudah. Arya? Belum. Nomor berapa yang belum ya? Nomor 2. Nomor 2 itu apa soalnya nak? Kenapa kok terjadi perbedaan? Kenapa kok sampai terjadi perbedaan di situ? Indonesia perbedaan agama. Jadi pasti ya itu pasti ada ya perbedaannya ya. Oke. Kamu sudah Gus? Ya. Kamu Win? Sudah. Afan sudah nak? Sudah, Pak. Ya. Mana? 1, 2, 3. Ayu sudah nak? Sudah. Semuanya sudah ya? Ya. Oke. Sekarang yang 1, 2, 3 sudah ya? Sekarang tinggal proyek atau produk yang harus kalian kerjakan. Berupa poster tadi. Silakan dikerjakan posternya. Ayo, disilakan dikerjakan. Ya. Silakan kalian membuat poster lewat HP kalian masing-masing. Nanti yang terbaik itu yang dikumpulkan. Ya? Sudah, sekarang HP-nya dikeluarkan lagi. Ya, HP-nya dikeluarkan lewat HP. Garapnya lewat HP. Ya. Ayo dikeluarkan HP-nya. Apa tadi tugasnya? Membuat komik tentang toleransi. Ya, silakan dibuat dulu ya. April. Ya, ini tugasnya apa? Membuat poster toleransi. Poster tentang toleransi ya. Ya, silakan digarap dulu ya. Pakai Canva ya. Silakan digarap. Kamu Win. Nanti ini kan satu kelompok ya. Satu kelompok kalian membuat semuanya dulu. Nanti yang terbaik dikumpulkan. Ya. Ini tentang apa tadi? Posternya ya, tentang toleransi. Oke. Yang ini. Ini tentang disuruh buat apa tadi? Dalil ya, dalil Al-Quran tentang toleransi. Silakan dibuat di HP kalian masing-masing. Nanti yang terbaik, yang paling bagus dikumpulkan. Ya. Nanti juga ditulis ya, ditulis di buku ya, di lembaran ya. Nanti dikumpulkan juga ya. Di samping dikirimkan ke Pak Ahmad nanti lewat WA ya. Pak Ahmad juga ingin tahu, ingin lihat hasil karyanya, ya. Oke. Ini sudah. Yang itu, yang di hasil lukisannya mana tadi? Hasilnya. Oh ini lah. Ini nanti yang di HP ada ya? Ada. Nanti dikirim ke Pak Ahmad juga ada ya hasilnya ya? Ini tentang apa? Komiknya ya tadi ya, komik tentang toleransinya. Nanti yang paling bagus ini ya, kirim ke Ahmad ya. Oke.
Sudah semuanya? Sudah? Pertanyaannya sudah dijawab? Proyeknya atau buat posternya sudah selesai semuanya? Oke, sekarang kalian tinggal apa di sini? Pak Ahmad, di sini kan kalian sudah selesai semua, proyeknya sudah selesai, menjawab soalnya sudah selesai. Silakan kalian kirim ke Pak Ahmad, nanti saya tampilkan di proyektor. Kirim hasil proyek atau poster yang terbaik di antara kalian itu, kirim ke WA-nya Pak Ahmad. Nanti saya tampilkan di proyektor di depan sini. Nanti kita koreksi bersama-sama ya. Kan tadi juga ada itunya ya, lembarannya. Coba lembarannya diperhatikan, apa diangkat, ditunjukkan. Ini yang kelompok 2 ya, kelompok 2 ditunjuk di apa? Diangkat. Kelompok 1 diangkat. Sekarang waktunya adalah presentasi dari masing-masing kelompok. Yang mau presentasi siapa dulu? Kelompok 1 dulu. Ya, silakan kelompok 1. Ini adalah hasil poster dari kelompok 1. Ya, silakan sini, Mbak Hala. Coba dibaca. Ya. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Di sini saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan poster yang saya buat. Bineka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Toleransi adalah sikap yang bersifat keadilan dan objektif terhadap mereka yang gaya hidupannya berbeda dari kita. Jadi ini tentang komik atau cerita pendek dari kelompok 3. Itu ada 5 anak di situ yang mengatakan di situ, Maryam, Aisyah, maafin kita ya, meskipun kita berbeda, tapi kita harus bersatu. Kita punya kesamaan sebagai manusia dan anak Indonesia. Nah, karena kan Indonesia itu luas ya, jadi perbedaan itu pasti ada. Jadi kita sebagai manusia kita harus toleransi dan kita harus saling memaafin juga dan saling menghargai, tidak boleh mengejek-ngejek. Kami juga meminta maaf ya, kami juga mengakui bahwa kami salah. Jadi selain toleransi menghargai, kita harus juga saling memaafkan. Ini merupakan hasil dari kelompok kalian masing-masing ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kelompok 2 ini sangat luar biasa nah ya. Ini sudah menunjukkan bahwasanya di sini ada beberapa macam-macam agama di Indonesia. Di sini sudah ada bendera Indonesianya dan juga ada beberapa orang ya, dan juga ada beberapa orang yang menunjukkan bahwasanya di situ kita harus saling toleransi. Di situ kita berbeda-beda. Ada agama Islam, ada agama Buddha, ada agama Kristen, dan ada agama Konghucu di situ. Akan tetapi di situ saling menghargai, saling bersatu di sini ya. Ini sangat luar biasa. Ini juga menunjukkan bahwasanya toleransi itu bukan hanya saling menghargai ya, bukan hanya saling menghormati, akan tetapi juga saling memaafkan apabila ada teman kalian yang salah. Pak Ahmad, ada soal di sini dalam bentuk kuisis. Ya, dalam bentuk kuisis. Silakan kalian login atau bergabung untuk menyelesaikan tugas ini. Ini nomor kodenya, sandinya 076194. Oke, anak-anakku semuanya, sekarang kita coba diam dulu. Ya, kita akan memasuki asesmen yang terakhir ya. Asesmen kedua yaitu berupa soal-soal ya. Nanti kalian akan saya kasih soal yang ada hubungannya dengan materi toleransi yang telah kita pelajari bersama dalam bentuk kuisis di sini. Ya, nanti nilainya akan ada di situ. Silakan kalian kerjakan sendiri. Ini bukan tugas kelompok, akan tetapi tugas masing-masing pribadi ini. Ya, oke, kita mulai ya. 1, 2, 3.
Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah semua? Yang sebelah kanan sini sudah? Sebelah depan, kiri? Oke, ya. Yang kiri ya. Oke, kita akan melihat siapakah yang ada di peringkat pertama. Ayolah. Pak Ahmad ingin mengasihkan penguatan dulu kalian sebelum pembelajaran ini ditutup, bahwasanya di Indonesia memang terdiri dari berbagai macam agama, ya. Ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, dan Islam. Kalian semuanya yang Islam di sini, tugas kalian kan memang kalau Islam itu mayoritas kan ya, mayoritas. Tapi meskipun kita mayoritas, kita tidak boleh seenaknya sendiri. Jangan merasa karena kalian mayoritas, kalian seenaknya sendiri ke agama-agama yang lain. Jangan. Dalam menyikapi perbedaan itu, kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi, dan yang seperti teman kalian, kata teman kalian tadi itu, kita harus saling memaafkan. Itu yang terpenting. Toleransi dan saling memaafkan. Nah, selanjutnya Pak Ahmad ingin menjelaskan bahwasanya pertemuan yang akan datang, pelajaran yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu tentang sholat gerhana matahari. Ya, pelajaran minggu depan kita akan pelajari tentang sholat gerhana matahari. Ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita tutup dengan pembacaan doa dengan membaca wal asri bersama-sama. Kita berdoa ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.